Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, materi SKI kali ini yaitu tentang Wali Songo yang bernama Raden Qasim atau Sunan Derajat. Namun sebelum itu, mari kita mulai dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, biografi Sunan Derajat. Sunan Derajat atau Raden Qasim adalah putra bungsu Sunan Ampel dan Nyi Ageng Manila. Lahir tahun 1470 Masehi. Ia saudara kandung Raden Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Selain bernama Raden Qasim, dikenal juga nama Maulana Hashim, Raden Syarifuddin, Pangeran Kadrajat, dan Sunan Mayang Madu. Ibunya berdarah Jawa, yang membuat pengetahuannya tentang bahasa, sastra, dan budaya lebih dominan bercorak Jawa. Seperti Sunan Bonang kakaknya, ia pun sangat pandai mengubah berbagai jenis tembang macapat pungkur berisi pesan-pesan Islam. Menginjak usia sekolah, ia belajar langsung kepada Sunan Ampel, ayahnya. Kemudian Sunan Ampel mengirimnya ke Cirebon memperdalam ilmu agama kepada Sunan Gunung Jati. Kepergiannya nyantri di Cirebon mempertemukannya dengan sang istri, Dewi Sofia, putri Sunan Gunung Jati. Setelah menikah Dewi Sofia, Raden Qasim tinggal di Kadrajat sehingga disebut Pangeran Kadrajat atau Pangeran Derajat. Setelah beberapa tahun berdakwah di Kadrajat, Sunan Derajat kembali ke Ampel Denta. Namun, ayandanya meminta menyebarkan Islam di pesisir barat Gresik. Berdasarkan cerita tutur setempat, dikisahkan dalam perjalanan laut menuju Gresik, perahu yang ditumpangi Sunan Derajat dihantam gelombang besar dan pecah di tengah laut. Dengan pertolongan Allah, Sunan Derajat ditolong oleh ikan cucut dan ikan talang sampai mendarat di sebuah tempat bernama Jelak, Desa Banjarwati. Kedatangannya pun disambut baik oleh sesepuh kampung bernama Kiai Mayang Madu dan Mbah Banjar. Ia pun mengajar dan menikah di Jalak, mendirikan surau sebagai tempat mengaji dan mengajar agama Islam. Sunan Derajat wafat pada tahun 1522 Masehi, dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Yang kedua, peran Sunan Derajat dalam perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam dakwahnya, Sunan Derajat dikenal dengan sosok yang berjiwa sosial, sangat peduli dengan kehidupan fakir miskin, serta lebih mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sunan Derajat tidak hanya mengajarkan ilmu agama, melainkan mengajarkan tata cara membangun rumah, membuat alat-alat yang digunakan untuk memikul orang seperti tandu dan joli. Yang kedua, menanamkan pendidikan akhlak. Dalam menyampaikan dakwah, masyarakat mengenal pepali pitu, 7 dasar ajaran yang mencakup 7 falsafah hidup yang dijadikan pijakan dalam kehidupan. Dilihat dari nasihat-nasihat dan petua-petua yang dikenal masyarakat sebagai pepali pitu, menggambarkan sosoknya yang peduli terhadap masyarakat bawah. Dakwahnya sangatlah merakyat dan begitu membaur dengan masyarakat. Yang ketiga, sikap positif dalam pribadi Sunan Derajat. Yang pertama, merakyat dan peduli fakir miskin. Sebelum menyampaikan dakwah, Sunan Derajat mengawali dakwahnya dengan memberikan perhatian terhadap kesejahteraan dan kondisi masyarakat. Fakir miskin menjadi perhatiannya saat berdakwah. Setelah kesejahteraan dapat dirasakan, barulah Sunan Derajat memberikan pemahaman tentang ajaran Islam yang menekankan etos kerja keras, solidaritas sosial, dan gotong royong. Sunan Derajat sosok yang dekat dengan masyarakat, bukan saja karena cara dakwahnya yang sederhana dan berorientasi kepada kesejahteraan, melainkan karena kemampuan komunikasinya lewat kesenian. Yang kedua, seniman yang mendidik. Bagi Wali Songo, seni dijadikan media dakwah untuk menyampaikan ajaran Islam. Ia mampu mengubah sejumlah tembang dan tampil sebagai dalang dalam pertunjukan wayang. Penanaman akhlak lewat lakon-lakon wayang menjadikan masyarakat menyerap nilai-nilai Islam lewat pertunjukan yang digemari mereka. Yang ketiga, berdakwah dengan arif dan bijaksana.
Dalam menghadapi masyarakat yang masih mempertahankan tradisi Jawa yang melekat dalam keseharian, Sunan Derajat menyikapinya dengan arif dan bijaksana dengan melakukan komunikasi yang baik, mempertahankan tradisi yang ada selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, bahkan menambahkan tradisi yang ada dengan nilai-nilai ajaran Islam. Sekian materi SKI kali ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Kita akhiri dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.